atau Gus Idam bisa ngecek kok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, walaupun sudah banyak yang menanggapi perihal Gus Idam yang menyelewengkan hadis, akan tetapi pada malam hari ini saya ingin sekali juga menanggapi Gus Idam. Kalau masalah dia itu pro kepada Ba'alwi, para habaib, atau kita katakanlah membenarkan bahwa habaib itu keturunan Nabi, ya silahkan. Kalau memang Gus Idam ini ada tendensinya sendiri. Akan tetapi kalau membela habaib atau klan Ba'alwi sampai menyelewengkan hadis, ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Oleh karenanya pada malam hari ini akan saya tanggapi. Dan setelah saya cari hadis yang diucapkan oleh Gus Idam, saya cari-cari, ini ternyata ada di dalam kitab yang pertama, Kitabul Majalis, ya, kitab halaman 14, Kitabul Majalis. Kemudian ada juga di dalam kitab Durratun Nasihin, ya, ini yang saya bawa, ya, karangan dari Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, ya, cetakannya Ihyaul Kutub Al-Arabiyah, halamannya berapa ini, halamannya 16, yang paling bawah sendiri, ya, baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat. Jadi ada di dalam kitab Durratun Nasihin juga, kitab Majelis Asalis fi Fadilatil Ilmi, bab menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Juga ada di dalam kitab Nasoihul Ibad, ya, halaman 9, dan juga ada di dalam kitab Irsyadul Ibad yang saya bawa ini, karangan dari Syekh Zainuddin Al-Maribari, dan juga ada di dalam kitab Mukasyafatul Asrar, ya, kitab Mukasyafatul Asrar juga ada. Hadis yang dimaksud, ya, asli hadisnya itu adalah, ya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di mana maksud saya akan datang suatu zaman atas umatku, mereka lari dari ulama dan fuqaha. Jadi sekali lagi, lari dari ulama dan fuqaha, minal ulama wal fuqaha. Bayat taliyahumullahu bi salasi baliyatin, maka Allah akan menimpakan 3 bentuk cobaan, ya. Ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari penghasilan mereka, ya, dari penghasilan pekerjaan mereka. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan doliman. Kemudian yang kedua, Allah akan menguasakan mereka di bawah kekuasaan pemimpin yang zalim.
Dan yang ketiga, yang terakhir, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia fana, dalam artian matilah, wafatlah, tanpa membawa iman. Yang perlu dicatat, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Gus Idam ini menambahkan kata-kata habaib. Jadi siapa saja yang lari dari ulama dan fuqaha dan habaib, kata Gus Idam, maka Allah akan memberikan 3 cobaan sebagaimana yang saya utarakan tadi. Lah, ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan fatal dengan menambahkan habaib, padahal teks aslinya tidak ada kata-kata habaib. Dan kalau kita lihat dari definisi masing-masing, ini sangat jauh sekali, ya. Jadi definisi habaib dengan fuqaha ulama ini sangat jauh sekali, sangat berbeda sekali. Akan tetapi kalau ulama dan fuqaha ini ada keterkaitannya, khususnya dalam perihal keilmuan Islam, keilmuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, oleh karenanya lebih detail lagi kita jelaskan masalah definisi al-ulama, al-fuqaha, al-habaib, kata Gus Idam, ya. Al-ulama itu adalah bentuk plural atau jamak dari alim, di mana pengertian ulama sendiri itu adalah orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas keilmuan agama yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis, dan juga mempunyai akhlak yang baik. Itu ulama. Kemudian al-fuqaha ini adalah juga bentuk jamak atau plural dari faqih, yang mana definisinya adalah seseorang yang paham betul atau memiliki kualitas dan kapabilitas ilmu syariat, ilmu tentang masalah hukum-hukum fikih, ya, terutama masalah hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis. Ini nanti hukumnya bagaimana? Yang bisa memutuskan fatwa adalah al-fuqaha, para fuqaha. Lah, pengertian al-habaib sendiri itu bukan perihal atau tidak ada kaitannya sama sekali dengan ilmu, nggak ada. Al-habaib itu adalah bentuk jamak atau plural dari habib, yang mana definisinya adalah sekelompok atau gelar yang diberikan oleh kolonial terhadap orang-orang imigran Yaman, ya, yang dikultuskan sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kolonial ini memberikan gelar habaib atau habib terhadap orang-orang imigran Yaman yang didatangkan ke Indonesia? Karena sekali lagi untuk mengkaburkan perjuangan ulama-ulama Indonesia yang memang ada keterkaitan darah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk mengkaburkan semua itu, maka didatangkanlah orang Yaman oleh kolonial dengan diberi gelar habaib atau habib dengan mengkultuskan mereka sebagai keturunan Nabi. Jelas ya, dari sini jelas ya, ya, sangat jelas sekali. Jadi jauh, ya. Jadi nggak ada kata-kata al-habib di sini, itu hadisnya, ya, Gus Idam itu. Jadi al-ulama wal fuqaha. Loh, kenapa di sini dikatakan kalau masyarakat atau umatnya Nabi ini sampai lari dari ulama dan fuqaha, ini akan diberi 3 cobaan oleh Allah.
Yang pertama akan dihilangkan keberkahan penghasilan pekerjaannya, kemudian yang kedua akan diberikan pemimpin yang dolim, kemudian yang ketiga akan wafat dengan tanpa membawa iman. Karena kalau mereka ini sudah jauh dari ulama, sudah keluar dari ulama, ya lari dari ulama dan fuqaha, maka orang yang semacam ini akan melakukan kegiatan atau amalan-amalan baik yang berhubungan dengan dunia, mau lebih-lebih yang berhubungan akhirat, ini dilakukan tanpa dasar keilmuan, ngawur gitu loh, sakarpi dewe itu, sehingga dia melakukan transaksi jual beli tanpa ilmu, tidak tahu ini sah apa tidak tahu rukun syaratnya jual beli, sakarep dewe, sehingga transaksi jual belinya ini menyalahi aturan Al-Quran dan Al-Hadis dan ulama-ulama terdahulu. Atau melakukan ibadah, kalau sudah lari dari ulama dan fuqaha, otomatis dia ketika melakukan ibadah ya tanpa didasari dengan keilmuan. Wong nggak mau ulama, nggak mau fuqaha, bagaimana rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya puasa, rukun-rukunnya haji, nggak tahu, sehingga dia melakukan ibadah sakarep diri tanpa didasari dengan keilmuan. Oleh karenanya pantas, ya pantas mereka melakukan perbuatan baik dunia maupun akhirat, ibadah yang hubungannya dengan akhirat ini tanpa ilmu, ya diberi cobaan oleh Allah berupa 3 cobaan, pantas. Itu intinya. Jadi di sini nggak ada yang namanya habaib itu Gus Ikdam. Ini adalah merupakan penyelewengan hadis yang menurut saya sangat fatal sekali. Karena kenyataannya, ya kalau sampai apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam ini dilakukan atau dipraktekkan oleh orang awam, ini sangat bahaya sekali. Membahayakan apanya? Membahayakan amaliyahnya, membahayakan auratnya, membahayakan akidahnya. Karena kita tahu habaib, doktrin-doktrinnya ini sungguh luar biasa, ya, sesat menyesatkan. Yang sudah saya katakan kemarin dan sudah saya bahas, salah satunya adalah para habaib meyakini bahwa menyintai, ya, mendoktrin kepada masyarakat, mencintai habaib itu termasuk rukun iman, padahal rukun iman itu jelas ada 6, ya. Kemudian Faqih Muqaddam dan Habib-habib yang lain itu dikatakan pernah mi'raj, padahal mi'raj itu adalah suatu peristiwa terkhusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi enggak tahu bagaimana rusaknya nanti kalau orang-orang awam ini merujuknya ke habaib. Kalau memang diikutkan oleh Gus Ikdam loh, sungguh luar biasa, ya. Dan realitas itu bisa kita temui di mana-mana, ya, di mana-mana. Sehingga akidahnya ini rusak, amaliyahnya ini rusak, ibadahnya juga rusak, ya. Itu jadi nggak ada Gus Ikdam, al-habaib itu nggak ada, ya. Oleh karenanya saya memohon kepada Gus Ikdam itu ralat, kalau Anda sekali lagi bila habaib silahkan, tapi jangan sampai menyelewengkan hadis. Jadi hadisnya itu yang benar adalah saya di zamanun ala sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, nggak ada wal habaib, nggak ada Gus Ikdam, ya. Jadi saya ulangi lengkap hadisnya adalah waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun
ya ala ummati ya firruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi salasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu barakata min kasbihim wasaniya yusallitullahu ta'ala alim sultanan zaliman. Ya, kemudian wasalisa yakhrujuna minad dunya bi ghairi imanin. Itu ya. Dan para sahabat semuanya atau Gus Ikdam bisa ngecek kok ya. Sudah ngecek bisa ngecek sendirilah. Ya, hadis ini ada di dalam Kitabul Majalis, Al-Majalis halaman 14. Kemudian ada di dalam kitab Durratun Nasihin halaman halaman 16 baris keempat dari bawah. Ya, kemudian ada di dalam kitab Nasuhul Ibad, ada di dalam kitab Mukasyafatul Asrar, ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Lebih jelas lagi begitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.